dan segala dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Namanya na'afir pada masjid menjadi ibadah Nabi Sallallahu Taala. Saja berarti dari dinas Islam berada di dalam kesukaan Allah Taala. Yang penting daripada manusia yang itu berarti dengan al-mashyu fi si'adatin li muslimin atau qadrin. Berjalannya seseorang di dalam si'adah. Si'adah itu berasal makna melimpahkan. Ujarkan di bawah wahiyal bisyayah menjalani sultan wal hukmi. Si'adah itu melaporkannya seseorang terhadap seseorang kalau ada pejabat atau orang mempunyai wewenang berkuasa. Maksudnya orang yang berjalan si ayat itu barisnya digunakannya gagasan mencelakai orang muslim, baik mencelakai dari mudarat bahasa kita, baik dalam awaknya, menggerakkan awaknya, melukai bila sampai membunuh, atau menghilangkan hartanya, atau menghilangkan martabat atau harga dirinya. Among bahasa kita, al-mashyu fi si'ayat muslim itu maksudnya itu namimah. Cuma namimahnya ini ada kesan orang biasa. Among kita namimah itu kan anjur atar menghantar merusak hubungan orang antara dua hubungan. Namimah. Cuma namimah ini lebih berat, tapi lebih berat lagi apabila sekira-kira nang kita anjur atar ini orang itu diisi kekuasaan, sehingga mudarat nang dari nang bakal datang buat orang kita adu ini benar-benar bagaimana mudarat ini, bagaimana juga dosanya. Kayak orang beribadah semakin benar pahalanya. Tambah yang murakat, sembahyang yang terakat sama al-thawab al-ladzi ta'at. Pahala itu balasannya sesuai uyuhnya, sesuai lapanya. Orang yang majelis perlunya salita, kalau orang untuk majelis berpuluh litarnya sampai lahir. Orang yang majelis yang duduk aja sampai juga turunnya lawan orang mana? Ayo, kalau sedang gaya bong kalau orang-orang yang majelis menyaman jalannya seorang sedih kalau tidak tahu dia. Ada tahu lagi anak semua yang ada jalan sama. Jadi kan anak-anak di kakak mana kurang hati itu jalan semua. Sebelum makanya kita pulang. Jalan ambil tangan aja dan berpikir dengan dasar ya Allah menafas. Jangan aja lupa bergembiranya. Ini tadi mata. Lepas minggu tunjuk. Kan juga kan kita pun suruh menunjuk, tunjuk aja menunjuk. Allah. Sama lawan kamu bisa di aspal berapa? Dulu jalanan mulus aja sama, lain. Di sana al-thawab ala al-qita'ah, pahala sesuai prosesnya. Kayak itu juga maksiat tadi, kayak itu juga dosa tadi. Namun sekira maksiat tadi kenalkan lagi orang bermaksiat di bulan yang kita lawan bermaksiat di bulan yang diumumkan oleh Allah bulan ini. Orang bermaksiat di sana di tempat di hutan, orang pada melihat awalnya bermaksiat kalau itu sampai lagi terus terang-terangan. Orang bermaksiat bisa jadi di rumah, kalau bermaksiat di masjid di rumah Allah lagi. Bagaimana? Berdusta sama berdusta, cuma tempatnya lain atau menidurkannya lain. Membunuh haram lebih lagi kita membunuh orang yang dimiliki oleh orang yang di ada sisi ada kedudukan di sisi Allah lain. Ya kan? Jadi maksudnya ma'asaril al-mashyu fi si'ayatin muslim, berjalan seseorang untuk menerima melaporkan orang
umpamanya kita pejabat atau pemerintah, tujuannya sekira mahasut bahasa kita, mahasut. Sekira pejabat kita makan tandirannya, lalu kurang dilaporkannya ini diambilnya atau dipindah tugasnya atau sekiranya ada akar lagi pada disuruhannya lagi nah tuh. Apalagi sampai mencelakakannya baik tubuhnya, keluarganya, anggota atau kehormatannya, sampai terbunuh, jelas hukumnya. Ya kan? Nah, berjalannya seseorang tadi haram hukumnya, dosa. Auma yadurruh, atau membahayakannya bighairi haqq, tanpa ada zalim bahasa kita, membahayakan orang muslim berjalannya. Wa ghairu dzalika min kulli ma harama al-mashyu ilayhi, dan selainnya daripada contoh yang saya disebutkan, min kulli ma, daripada setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka berjalan menujunya diharam hukumnya. Maka terkadang hukum berjalan yang mungkin bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah, boleh-boleh aja, bisa makruh. Ya Allah. Contohnya berjalannya ini ke tempat yang diwajibkan oleh Allah. Berjalan, maka hukum berjalannya itu wajib. Ini yang mengetahui sesuatu hukumnya wajib. Berjalan menuju itu berarti jalannya wajib. Menggawi sesuatu yang hukumnya sunnah, berjalan dengan menggawi itu nah. Sesuatu yang makruh berjalan di situ makruh. Gitu. La ilaha illallah. Ya, menghadap min arba'i anwa'in namimah wa fahsya, paling buruk, paling jelek, paling tidak baik di sini. Daripada macam namimah itu, yaitu di sini maka namimah adalah salatin wal ulaq wanadbih. Apabila namimah tadi lawan orang yang berisi pejabat, apakah angkat kedudukan pejabat atau berisi kekuasaan, atau jago bahasa kita, orang jago dia punya. Nah, waktu sama si ayat namimah itu, apabila bilanya keadaan orang awam, orang biasa kan gimana? Tapi apabila orang lebih lain, maknanya si ayah. Dan seperti lagi yang diharamkan berjalannya seseorang tajassus, mencari kesalahan orang muslim, tajassus. Wal bahthu an aibih, mencari kekurangannya, mencari aibnya, berjalannya itu haram juga hukumnya. Pada awal melangkahkan batis ke tempat yang diridhai Allah, jangan sampai kita langkahkan batis kita ke tempat yang dimurkai Allah. Kata Allah, melangkahkan ke tempat yang diridhai Allah, jangan sampai melangkah ke tempat yang dimurkai Allah. Tangan itu juga, mata itu juga, telinga itu juga. Kata Allah, mendengar sesuatu yang diridhai Allah, Al-Quran, baca salawat, dengar orang baca salawat, dengar sesuatu yang diridhai Allah, Al-Quran, jangan sampai mendengar yang haram. Batis kita kayak itu juga. Kalau kawah majlis alim, kalau kawah menggali manfaat di semua orang muslim, batis kita nih. Kalau kawah berjalan di silaturahmi, kalau kawah, ya sudah. Jangan sampai kita berjalan ke tempat nanti memurkai Allah. Sebagian orang ada bila kamu disalim berat atasnya angkat, jadi bilanya mengapakah laju dia jalannya
bedanya bina majlisannya ada kawan masa murad lagi kamu nah apa kali untuk latihan kayak bilangnya itu nah gitu ada orkes di situ musik kolesterol asal itu setengah menjadi 50 aja lagi sikir orang dari orang tua dari tuaan berjalan dari kolot tapi perjalanan mereka di dalam tafakkur di dalam mencari keridhaan Allah di dalam jalan itu memberi manfaat kepada orang dalam jalan di kebaikan jalan jujur berjalan di jalan ini kan jujur berjalan cuma lain di jalannya beginian jujur berjalan juga jam 12 makan di pinggir jalan kawan-kawan jam 12 kalau jam 12 pagi Habib yang kita bawa semalam sini cara uang datang di sini jam 12 kalau ada salah ke penginapan pulihkan dari situ martabak ini buat jam 2 malam dia kawan sahabat makan dulu makan kapur biasanya ada yang 3 itu anu juga oh iya utara sehingga yang kerja jam 2 beginian keluar apa itu soalnya pas sulit sepanjang jalan ramai bakal mengkursi-kursi di pinggir jalan berisi kipas ini kalau kehidupan malam kan udah tahu jadi saat kehidupan malam masalah pas lewat makanya ramai kayaknya ini tagar bapak kaya namanya bapak kaya tidak tahu singgah juga pakaian kayak membantu tidak pakaian membantu mbak yang berpakaian kayak yang mesti orang ada turun mesti orang membantu pakaian sembarang setuju amun jangan boleh soal tahan kayaknya membantu pakaian itu makanya di orang antara ya senyum antara ya apa orang yang pakaiannya berubah maksudnya betapi kantong serawatan kan bukan akhlak ini bukan juga pandainya bukan juga tingkat rapnya bukan juga karena pasangan itu tapi apa nih ya berubah pakaiannya nah berubah akhlaknya nah asalnya juga serawatan ini berubah gamis nah berubah juga nah asalnya apa berubah nah berubah antara ya zaino orang berubah pakaiannya tapi ya akhlak berubah juga akhlaknya pada umumnya jadi kita tadi kata tahu berjalan ke tempat yang disenangi Allah maka jangan sampai kita berjalan ke tempat yang dimurkai Allah pokoknya berjalan ke tempat maksiat berjalan setiap sesuatu itu maksud apa aja dusta jadi suatu tidak dusta nggak mencelakakan orang apa aja bentuknya maksiat situ dilakukan berjalan kita ke situ dengan tujuan hendak kumpul ridho senang lawan doanya lain berjalan kita bisa menegur bisa menasihati bisa membubarkan lain bisa berjalan dengan tujuan senang maka dari kita langkah belum sampai 5 langkah sudah dihitung dan makanya batis kita, tangan kita, anggota tubuh kita tidak diam ya Allah jadi saksi kita biasanya perilaku kita apa amal kita di dunia maka jadi di surah Yasin yang menanti mana wajib yang nanti malah apa batu kalau bina ini kan apa sebenarnya abisnya apa om di surah Yasin ketika jar Allah kami kunci mulut orang yang dihisap ditakuni batu kalimuna aidihim
tetapi tangan-tangannya yang menjadi saksi yang mau bicara. Bujur ya Allah, ulun yang menjemput. Tangan berpandir. Bujur ya Allah, ulun berjalan. Bujur ya Allah, ulun melihat. Bujur ya Allah, ulun mendengar. Anggota tubuh sebarataan berpandir. Muntung berdiam, karena muntung bisa berdusta. Muntung tak bisa berdusta. Bisa ingkar, bisa kada dusta tadi bang. Jadi itu yang keenam daripada anggota tubuh yang harus kita jaga batis kita, jangan sampai melangkah ke tempat yang memudaratkan kita kena di hari kiamat, yang menjauhkan kita daripada pandangan Allah, dari pandangan Rasulullah. Dan orang yang di awal-awal, orang-orang yang di awal melangkah bisa sampai kepada Allah, musyahadahnya itu yang dilihat itu muraqabah tuh, yang dilihat itu yang pertama tuh guru. Hendak berjalan ke sini kayak pecah ke guru ku melihat. Hendak berpandir ini kayak pamun guru ku mendengar. Lah sidin itu guru yang pertama yang dijaga di hatinya. Amunnya guru ini mendengar kayak apa sidin? Kira-kira sarik kada kah? Mun guru ini tahu. Habis guru tadi naik ke Rasulullah. Karena dia Rasulullah setiap amal kita yu'rad alayya a'malukum ya Rasulullah. Amal kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Idza wajadtu khaira ya Rasulullah, aman aku dapati amal buat ikam itu baik. Hadisnya ya Rasulullah dalam hadis idin kepada para sahabat, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku ya Rasulullah, aku nih hidup itu baik kesan Tuhan ikam. Kenapa? Rasulullah yang memberi syariat, yang madahkan syariat. Rasulullah yang turun wahyu langsung madahkan, memutuskan segala ini, segala macam. Jadi jelas baik hidupnya Rasulullah. Tetapi mamati jisin, matiku pun juga baik kesan Tuhan ikam. Kenapa? Tu'rad alayya a'malukum. Amal Tuhan ikam ya Rasulullah diperlihatkan kepadaku. Idza wajadtu khaira, amun ku dapati amal tadi bagus, si anu hari ini nambah sedekah, si anu hari ini sembahyang, si anu hari ini membaca Al-Quran. Idza wajadtu khair, amun aku dapati amalnya bagus ya Rasulullah, hamidullah, alhamdulillah jasidin, aku puji Allah, bersyukur lawan Allah, hamidullah. Idza wajadtu ghaira dzalik, tetapi amun aku dapati sebaliknya, amalnya buruk, amalnya kada baik, bermaksiat hari ini, kenapa? Istaghfartu lakum, aku mintakan ampun kesan buan ikam. Nah, amunnya kita yakin lawan hadis ini, artinya segala amal kita Rasulullah tahu, Rasulullah melihat. Kira-kira sopan kata kita? Guru kalau tadi, habis guru, Rasulullah, habis Rasulullah, Allah yang melihat. Kayak apa sembahyang ulun. Seandainya Allah kita menakuni hari kiamat. Apa yang mau pikirkan di rakaat kedua tadi? Nah, apa yang mau pikirkan di rakaat ketiga tadi? Apa yang mau hayalakan? Sembahyang Allah. Rakaat pertama alhamdulillah kawa khusyuk. Rakaat pertama. Rakaat kedua mahayal. Mahayal bisi sepet. Banyu dalam. Jadi jinya emak aku bisa sepet di sini nah. Tapi ngalih pulang jinya bisa masuk banyu ke rumah orang. Panjang aja ke sana. Kada santai mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya, habis sembahyangnya. Dan yang mahayal di perumahan, ada yang mahayal di toko. Usia aja nya calap toko ko nih. Tapi kada asal Allahu Akbar ji imam lain pulang nih. Mahayal. Nah, kayak apa ajarnya? Muraqabahnya nih. Kayak apa? Amun Allah. Kena melihat Allah melihat lawan amalku. Itu muraqabah. Jadi guru Rasulullah nyar murid. Makanya amun orang tuh menantang, apa ikam jaba amal gesan guru kah? Sebagian orang kan kayak itu. Ikam beramal gesan guru kah? Gesan dilihat guru kah? Bila ada guru baik, bila ada guru. Karena kita ini lemah. Kita ini orang nama mulai. Amun kita hendak langsung lawan Allah kada kawa, kada sanggup. Lawan guru dulu kita mulai. Di hadapan sidin barang kita baik. Di belakang sidin kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada. Kawa terus muraqabah begamat naik ke Rasulullah.
begamatan. Berjalan, nah jam 10 turun mulai rumah. Berjalan kemana? Niatnya anak warung jablay jalan dan makalay maulurkan darah. Amun kaida muraqabah sampai itu makalay. Amun ada muraqabah tadi ngajar busi aku terselisih guru di jalan. Saya takut nih sidin pakaian kayak ini, nyata ketahuan sidin sudah bisa berbulik tak? Beliung timbul. Kenapa? Muraqabah jadi kuat di hatinya. Itu hanya guru, belum naik sampai ke tingkatan Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah melihat kayak Rasulullah. Kepada umat Rasulullah hendak mendapat Rasulullah, hendak di apa ngarannya? Dimakan kena di telaga pakai telapak Rasulullah. Hendak kena menjadi sab-sab yang pertama kena di ahli surga para kawan Rasulullah. Sedangkan gawianku kayak naik terus toh tingkat. Lalu orang tadi itu kaidah jalannya anak maksiat bisa kisah kaidah jalan makanya jurulun nah kisah nang mulai lagi halus tuh ditanamakan oleh pamannya Muhammad bin Siwar. Pamannya Muhammad bin Siwar pacar pamannya sembahyang malam. Jadi nang kemanakan ini bangun, lihat amang sembahyang, hendak umpat sembahyang, jar amangnya jangan, kamu masih halus, kada usah jangan umpati ibadah paman. Ikan baca zikir aja sebelum guring, baca zikir. Apa zikirnya? Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Ulang terus 3 kali sebelum guring tanpa menggerakkan lidah jadi. Artinya pakai hati. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhir. Ulang terus. Lawas dah anak ni ulang. Rutin akannya jadi wiritannya. Tanpa ada suara, tanpa menggerakkan lidah. Hati. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadhir, Allah melihat aku. Lawas sudah kada pernah tertinggal jadi jar amangnya ada kata tinggal wiritan tuh sehari guring kada baca kaji suah mulai pian suruh baca terus tambah jes 7 kali itu pulang diulang-ulangnya 7 kali Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri. Umur 4 tahun tuh pelajari. Adakah subah tak tinggal? Ada subah tambah lagi jadi 11 kali ulang-ulang Allah ma'i, Allah syahidi. Sudah lawas kada sudah tinggal wiritan tadi kayak panak ya nikam lawan wiritan tadi. Jadi sejarnya anak yang halus deh paman ulun mendapatkan kemanisan daripada zikir itu. Manis rasanya, jika ibaratkan rasa tuh manis benar. Artinya apa? Ada bekas di hati ulun nih dengan mendalami artinya. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah melihat aku, memperhatikan aku. Ujidir sidina, amun Allah bersama ikam, amun Allah melihat ikam, amun Allah memperhatikan ikam, apakah mungkin ikam bermaksiat kepadanya? Mungkinlah, tidak mungkin. Dengan sebab perkataan amang tu jasidin umur 7 tahun aku hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. 70 tahun jadi udah kita kan bisa membaca kan kayak apa? 7 tahun. Kenapa? Didikan, perhatian khusus dari siapa? Dari wali, guru, sekaligus paman. Makanya jar kenapa ya jar? Bukan guru-guru tuh bukan anak kemanakannya, anak inya jar gitu-gitu. Jangan jadi guru aja karena didikan tadi nang dilihatnya nang itu. Jarang jar ada orang luar nang jadi guru bahasanya. Pasti bukan inya juga keturunan inya juga. Ya memang kayak itu. Didikannya kayak itu. Mulai lagi halus, mulai umur habang dibawa, maaf, bukan merendahkan gawian kada, umpamanya menggajuk sapi, mulai lagi halus sampai kawin, sampai beanakan
hanya hendak berniat mudahan anakku kinajar maajar di kuliah situ. Maajar dari mana? Gaduh sapi. Otomatis kitanya kenal bagaduhan sapi juga menurut akan kat seorang. Mulai lagi halus seorang menjalankan ke situ. Ya loco sebagian orang doakan guru lajar anak ulun hafal Al-Quran. Mungkin mudahan hafal Al-Quran. Di mananya sekolah? Sekolah di sekolah bula guru. Dari mana jalannya hafal Al-Quran sekolah bula? Belajar membaca gin syukur amun bisa membaca jalurnya lain, didikannya lain. Amun sudah sekolah akan ditahfiz, tahfiz Al-Quran khusus kesan belajar membaca menghafal Al-Quran, ayo minta doa lagi. Artinya apa? Seorang ini sudah dah syariatnya sudah dijalankan, tawakal lagi syariatnya kayak dijalankan, ikhtiar usahanya ada. Bukan kita merendahkan gawian kada, bukan merendahkan profesi kada. Kalau bang wah jo guru tuh nyambati buan penyapian tuh nah ya bukan itu maksudnya kada. Bila hendak anak kita tadi ya kan menjadi pewaris para nabi, kenapa? Ikuti jalan nabi. Makanya orang tuh ada perhatian khusus mulai lagi halus dah khusus 7 di bawah. Makan sebagian orang anak orang biasa bahkan pun maaf abahnya dulu orang nang hijrah aja bahasanya orang nang. Kenapa anaknya bisa sukses? Kenapa anaknya bisa jadi ulama? Kenapa anaknya bisa jadi kiai? Kenapa anaknya bisa jadi ustadz? Kenapa? Nang abah mbah taubat kaman aja anak tadi dibawa nak cium sidin, nak bisalaman lon sidin, nak minta doa lon sidin, disuruh terus nang anak tadi. Nang anak kada tahu kisah kuitan ini kada setiap kali makan abah bari nak kayak beli mas sekali abah bunuh mah nang anak mendengar nang itu terus nang didengar anak apa aku dijago bang baru kium kada jago juga. Nah amun seorang bujur taubat tutup masa lalu, jangan sampai ada kisah lagi, sudah cukup nang Allah nang tahu. Bini atau kada tahu, jangan sampai tahu, tutup. Jangan kisah itu bukti seorang tadi dah kada hendak lagi ingat masa lalu. Amun terbukti kada hendak ingat lagi masa lalu, jangan berkisah. Kumpul lawan kawan berkisah, kumpul jangan, apalagi lawan anak. Makanya atau bahasanya cilai buai pian berpacaran bahari lawan laki pian, jangan sampai anak pian tahu. Ini kada yang tuh anak kita lihat ini berjalan lawan pacarnya, kada apa yang kita gini bahari kayak itu juga di mana ya Allah apa yang aja yang kita gini bahari kayak itu juga angah ya apa tertawa angah bahari guru wajar ada orang tua niron ulun orang tua bahari guru di zaman ulun jinya nangka ini aja nah ron binian itu kawin nangka ini aja binian di sana di kita di sini kayak ini kawin guru aja kawin tuh bang nggak bisa kisah amun wa ini ubah jalanan dulu malam kayak lagi bang malam mingguan ini membahari kan malam mingguan ini kayak lagi malam mingguan celai setiap malam hampir malam mingguan sunyi malam Jumat iya juga malam Kamis iya juga malam Senin iya juga kayak lagi bahasa malam minggu setiap malam. Apa buktinya tadi meningkat. Apa yang meningkat? Maksiat. Apa yang meningkat? Jauh lawan Allah. Apa yang meningkat? Kerusakan meningkat. Membahari kan bahasanya seminggu sekali barang pemaksiatan ya kayak ibaratkan bahasa pemaksiatan seminggu sekali barang malam mingguan aja ini kayak lagi dah. La ilaha illallah ya kah? Jadi harus diarahkan bisi anak kemanakan orang yang jadi tanggung jawab kita jadi walinya yang di bawah naungan kita arahkan ini ke jalan yang baik. Al-Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir yatim piatu mulai lagi halus yatim sidin digaduh oleh bibi sidin tapi nama gaduh bibinian solehah bibinian lain bibinian orang biasa. Ujar Allah di Al-Quran cilai ar-rijalu qaw apa aja ar-rijal lain ar-rijalu qawman rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamas salati wa ita'iz zakah. Rijalul la tulhihim rijal kalimat rijal itu sebujurannya lalakian
lalakian yang mana Allah la tulhihim, qadamulah inya lalai daripada berzikir kepada Allah, tijarah dagangannya, wala bai'un an dzikrillah, tijaratu wala bai'un an dzikrillah, dagangannya, bisnisnya, usahanya, qadamulah inya lalai daripada berzikir lawan Allah. Lelaki ditafsir bukan maksudnya itu lalakian nang beisi, ampun maaf palir. Seandaikan kemuliaan tadi karena beisi ingin itu aja, sapikin ganal barangnya tuh bakal lain. Kuda panjang benar, gajah bisa lapian melihat ampun gajah benar-benar. Kemuliaan tadi itu rijal di sini orang nang bahasa kita nang kawa menjalankan amanah nang Allah kasih kepadanya, lalakian bebinian. Lalakian bebinian. Makanya kalimat rijal situ lalakian bebinian, kada khusus kesan lalakian kada. Bebinian juga nang ada bebinian tadi. Walaupun hartanya banyak, usahanya banyak, tetap kada mengurangi daripada kewajibannya kepada Allah. Kada mulainya lalai daripada berzikir kepada Allah. Banyak bebinian nang kayak itu. Sayyidah Khadijah kurang apa? Sugihnya beriman kepada Allah, membela kepada Rasulullah. Banyak bebinian. Sayyidah Maryam, kada mungkin Nabi itu dari kalangan bebinian, kada mungkin. Sayyidah Maryam pang banyak ngarannya di Al-Quran, ngaran sidin. Satu-satunya ngaran bebinian yang ada di Al-Quran, yang banyak di Al-Quran disebutkan Sayyidah Maryam. Maryam. Karamatnya disebutkan. Karamat itu sesuatu yang menyalahi adat. Karamatnya apa karamat sidin? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mi'raba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Sayyidah Maryam itu berkhulwat di satu ruangan, satu kamar. Yang mana tidak orang yang masuk ke ruangan itu kecuali Sayyidah Zakaria. Nabi Zakaria aja yang masuk. Nabi Zakaria itu masuk mengantari makanan. Tuh gawean Nabi Zakaria nih. Nabi Zakaria ini kan bisa anak. Kata bisa anak. Habis itu pas dia hendak mengantar makanan, membuka kamar, melihat makanan. No, banyak makanan di parak Sayyidah Maryam duduk tempat ibadah Sayyidina. Jangan bisa karya siapa nang mengantari makanan ini pulang lain makanan nang di wadah kita. Ya ibaratkan musiman tadi. Durian kan ada musimnya, rambutan ada musimnya. Ini lain musimnya ada buah nih. Lawan buahnya mirip aja, cuman mirip lain. Jadi sini makanan ini dari mana? Nah, pajarna dari Sayyidah Maryam. Qalat huwa min indillah, dari Allah. Artinya dari surga. Menyalahi adat nih. Nabi lah, lain nabi. Siapa? Waliullah. Binian soleh. Bibinian orang soleh. Nah, jadi banyak bebinian tadi nang berisi kedudukan di sisi Allah. Bebinian. Bahkan sebagian bebinian mengalahkan lalakian. Banyak. Kalah lalakian. Semangatnya, ibadahnya, puasanya, sembahyangnya, baca Al-Qur'annya, kalah. Ampun maaf, bukan merendahkan lalakian atau bebinian di sini. Yang hadir malam ini, nah, ulun pribadi adalah suah hatam Al-Quran 1000 kali. Kebanyakan 1000 kali kedua 500 kali. Kebanyakan 500 kali. 100 kali. Itu suah Allah. Rabi'atul Adawiyah terkenal ngaran sidin. Rabi'ah Al-Adawiyah mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 5.000 kali, 7.000 kali. Di mana mengkhatamkan? Di dalam kuburan sidin. Sidin tabu kuburan tadi, masuk sidin ke kuburan situ, mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali di dalam kuburan. Siapa ini? Bebinian. Jadi jar Habib Muhammad, kalau kata salah Ahmad atau Muhammad ngaran sidin tuh, Al-Haddar. Muhammad bin Ahmad atau Ahmad bin Muhammad, yang diingat paling terus ngaran sidin ini. Habib Muhammad bin Ahmad kalau kata salah. Anak sidin di Bondowoso. Habib Muhdar. Habib Muhdar bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, rasanya kayak itu di Bondowoso. Bok bemakam di Bondowoso.
Sidin nabukuran juga. Masuk sidin kena di situ. Jadi jarna anak bah sudah pang bah kami supan baik. Setiap kali ada tamu betakun di mana abah di kuburan. Mana abah di kuburan. Baca Al-Quran jelas di kuburan tadi. Sudah pang bah sudah supan kami baik. Jadi jarna nang abah tadi, jar Habib tadi. Nak Banikam tahu lah kisah Rabi'atul Adawiyah. Nang menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Abah ni nang kaya sidin lalakian. Rabi'ah Adawiyah babinian. Satu dah. Yang kedua, abah nih di darah abah nih ada darahnya Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, cucu Rasulullah. Para habaib, ada darahnya Rasulullah. Lebih berhak kita yang utama membaca ini pun pakaian kita bahasanya mukjizat yang turun, wahyu yang turun dari Allah yang kewadah kai kita yang lebih berhak daripada orang lain. Amun lebihnya 7.000 kali, masa aku sama 7.000 juga? Harus lebih banyak darinya. Dihatamkan sidin jelas di kuburan itu 10.000 kali baca Al-Quran khatam dana dalam kuburan. Yuk kira-kira kayak apa kuburannya? 10.000 kali. Ampun maaf kita masjid kita gimana? Ramadan tuh kadang-kadang hatam, kadang-kadang mun hatam juga kaum lawan menyapakan bertiga. Coba tuh masjid kita ini kuburan orang Bali, ini kuburannya. Bayangkan masjidnya. Ada lagi di rumah, di sebagian rumah di Tarim, kata Tarim, setiap anak tangga sih hatamakan sekali. Maulah anak tangga nih, jangan diulah tangga kedua. Anak tangga jangan diulah tangga kedua sebelum khatam Al-Quran. Tak anak lah khatam situ Al-Quran, naik pulang khatam pulang rumah. Makanya jar kenapa rumah itu kayak kita nih jalan di dunia melihat ke langit bagus kalau bintang tadi parang bintang ada bulan kita bagus kita melihat. Orang langit juga melihat ke dunia nang rumah nang atau tempat nang dibacakan Al-Quran kelihatannya tuh kayak kita melihat bintang indah dilihat orang langit. Apa nang tarang-tarang nih? Tempat nang dibacakan Al-Quran. TPA, rumah Al-Quran, masjid, musola, rumah, majelis nang dibacakan Al-Quran. Tarang orang langit melihat bagus. Sisanya bang, kadap. Ya kan? Makanya orang-orang bahari tempatnya jangankan masjidnya, rumahnya itu penuh lawan cahaya. Rumahnya kenapa? Luar biasa tadi lawan Al-Quran. Bahkan jar Habib Umar sidin rancak mengulang-ulang di ceramah sidin dulu jadi waktu lagi halus. Kalau kita berjalan di Tarim, berjalan di jalanan Tarim nih, di jalanannya mendengar, apalagi antara maghrib dan isya, apalagi sebelum subuh, mendengar sidin tangisan di rumah-rumah ini baca Yasin menangis, tangisan itu sih. Tangisan tadi tangisan apa? Tangisan orang takutan lawan Allah, tangisan orang rindu lawan Rasulullah, tangisan orang hendak mengharap rahmat Allah. Tangisan tadi itu nanti tangisan orang nangis. Dan ini jadi jarang Mama sidin Hubabah siapa ngaran sidin? Hubabah siapa ngaran sidin? Bangsanya Al-Haddar, Mama Habib Umar. Menangis di sidin di satu malam. Yang kami tadi abut serumahan. Tangisan ini dari mana? Siapa yang menangis tengah malam kayak ini? Dicari. Di kamar mama. Dilihati lagi sujud. Menangis lagi sujud. Menangis menggerau lagi sujud. Dari mamalah kami belajar Sayyidah Fatimah. Dari mamalah kami kenal siapa Sayyidah Fatimah. Cucu Rasul, anak Rasulullah. Orang Tarim. Menangis cilai. Di majelis Habib Umar, pengajian sidin, ceramah sidin, majelis mingguan, majelis rutinan. Di ziarah Hud yang bakal datang di bulan Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban itu mulai ziarah Hud, ziarah Nabi Hud. Itu kita kayak ada di dunia lagi.
Sini menangis, itu menangis, itu menangis. Kadang-kadang kita tadi terbawa suasana, kita menangis cunang, kita kada paham bahasa apa gerang nih. Apa gerang artinya? Empat juga menangis. Kita tanya sekarang tadi apa? Merenungi kita nih dosa, ya Allah, ini ingat dosa. Ada kalau artis malam nang kuburan artis bakal Jakarta. Jadi nang kami ke Jakartaan semalam pas Habib Umar datang. Saking khususnya acara itu, bebuhan alumni pun kada boleh umpat. Bakartunya bedikat khusus buan artis. Amun ulun sambat narannya tahu buan pian, apalagi lelakian pasti tahu. Seksi benar orangnya. Pakaiannya luar biasa terbukanya maksudnya. Hadir di acara Habib Umar dan menangis. Pahamlah, kada paham. Pahamnya ketika diterjemahkan. Tangisan tadi pang. Karena orang soleh, wali itu cilai. Tandanya orang tuh wali. Idza ru'u yushharu dzikrullah. Apabila kita melihat, memandang wajahnya, kita ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah. Di antara ciri kita ingat, menetes mata kita tanpa kita sadari. Ingat lawan Allah. Makanya sebagian orang ada yang mau pandir lawan ulun di haulan kai. Haulan kai itu kan banyak jamaahnya. Jadi jarnya ulun setajinya setiap kali haulan nang ulun hadiri, orang itu pasti hadir. Orang tua tuh, ulun kada tahu ngaran sidin siapa, rumah sidin di mana, lulusan apa, guru atau apa kada tahu. Cuman jarnya apabila ulun melihat sidin, ulun menangis. Orang tua. Jadi jar abah, nang mana? Semangatnya mencari, dia carinya di video. Pas ada kebetulan waktu awal-awal haulan, masih awal-awal nang sedikit, Sudin duduk di muka. Nah, bah ini orangnya. Jarabah ini murid kai. Masya Allah. Nilai orang biasa Jarabah ini murid kai. Cuman Sidin pedagang di Kapuas. Orangnya wara aja sih. Artinya apa? Bujur itu lain orang biasa. Maulah orang ingat lawan Allah. Kada tahu siapa nang diucapakannya, kada paham, cuman menangis. Diwawancarai artis tadi, kenapa pian menangis ketika duduk lawan Habib Umar? Jarnya bebinian, ujarnya ingat lawan dosa-dosa, ingat lawan kesalahan-kesalahan. Kita kada tahu cilai tangisan tadi sekali. Bahkan di dalam satu riwayat, satu tetes tangisan orang beriman, nang tangisan tadi karena inya takutan lawan Allah, sebab satu tetes tadi bisa memadamkan api neraka. Setetes menangis. Kenapa menangis? Karena takutan lawan Allah, karena ingat dosa kita, karena ingat kena kayak apa menghadap Allah, karena ingat kena kayak apa menghadap Rasulullah. Menangis setetes saja. Ketika baca maulid kah, ketika kita sembahyang kah, ketika kita baca Al-Quran kah, melewati ayat kita baca maknanya, Allah, ini ulun ya Allah, ini ulun doyan ulun deh. Nangis umpamanya dengan sebab tadi tujuannya, kada dia tujuan kesan dilihat orang, kada tujuan kesan dian. Sebagian orang ada juga yang menangis di acara-acara tadi, menangisnya supaya apa? Jadi menangis jadi di kamera orang, jadi masuk sorot masuk TV, nangis. Nah, lain tujuannya. Atau pas tak kena digemin Tuhan kah, baca min Tuhan nih, mantap minantu ko nih, nangis terus nih. Nah, lain nih tujuannya. Kada memang karena Allah, maka satu tetes tangisan orang tadi bisa memadamkan api neraka. Bagaimana kalau orang soleh tadi celai nang menangisnya di dalam kamar inya sorangan sampai bebekas pipi Sidin kayak tali sandal, bekas kayak tali sandal nang dua beting sandal nang batali itu. Nah, bebekas hirang. Kenapa? Nih, saking banyaknya banyu mata yang keluar. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa menangis tadi? Menangis sih karena merenungi nasib seorang di hadapan Allah. Nah, tangisan tadi. La ilaha illallah. Allah. Dan yang ketujuh,
daripada maksiat anggota tubuh. Yang ketujuh, ma'asil farji, maksiatnya kemaluan. Ma'asil farji, adapun maksiat kemaluan kezina, seperti berzina. Orang yang sudah kawin, watur rajul imra'ah la tahillu lah. Zina itu jisidin seseorang yang mengumpuli perempuan tanpa ada hubungan nikah, tanpa ada halal yang menghalalakannya. Kada boleh. Watur rajul imra'ah la tahillu lah. Wal liwat itu mendatangi lalakian atau bebinian lewat belakang, liwat. Dan ini gawiannya kaum Nabi Lut. Gawiannya kaum Nabi Lut. Wal istimna bil yad, dan mengeluarkan air mani dengan bantuan tangan sorangan. Wa ghairiha, dan selainnya daripada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Min ma'asil farji, daripada maksiat kemaluan. La ilaha illallah. Dan yang kedelapan, ma'asil badan. Insyaallah minggu kena, mudah-mudahan Allah jagakan seluruh anggota tubuh kita daripada maksiat. Allah selalu ridai gawian kita, perilaku kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah pelihara kita, mudah-mudahan Allah angkat musibah bencana yang akan datang atau yang telah terjadi kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang barakah. Mudah-mudahan panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadhihi niyya wa salafun salihun bi sirri nabi wa ali nabi bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kitab kita, tinggal maksiat badan, habis itu doa kunut, selesai khatam kitab kita. Jadi ulun minta doa lawan pian jamaah kita atau masyarakat nanti hambawang. Mudah-mudahan ulun lagi mau usahakan Habib kena bahataman kitab-kitab dan sidin kawa. Melihat jadwal sidin padat benar. Habib yang ulun hendak datangkan ini, yang diundang ini, pimpinan daripada PAM Al-Atas Pembakal, ada fotonya yang bahari sidin nampayakan ulun toh. Ngaran sidin Habib Muhammad bin Saleh Al-Atas. Ulun akrab lawan anak sidin kebetulan 4. Nah, jadi ulun melobinya lawan anak sidin. Cuman memang jadwal sidin di Banjar padat. Jadi mudah-mudahan ada rezeki kita awam datangkan sidin, kita berkhataman lawan sidin. Dan kebetulan juga bini ulun dulu sekolah di tempat sidin. Jadi bini ulun becetan lawan bini sidin. Nah, jadi insyaallah ada harapan aja. Mudah-mudahan kawak sidin mengilangi kita sekalian berkhataman kitab ini, mengambil berkah daripada sidin. Ya kah, amin amin ya rabbal alamin. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم اجعل وصله وبارك وتقبل اللهم قرنا وما عملنا من الخير في هذا المجلس هدية وصلة ورحمة نازلة وصدقة وتقبل هدي ذلك والنهدي على حبل زين الرسول محمد عبد الله وسائر الانبياء والمرسلين على كل وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين التابعين بإحسان الى يوم الدين خصوصا المهاجر الى الله واحمد بن عيسى وسيد اعظم الفقيه المقدم بن علي وعلي وصولهم وفرع من جميع سلسله سادة علي عبي علوي وجميع من شيخنا ومن ذرفك علينا خصوصا مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحديد وصولهم حبيب احمد زين العلي حبيب الشيخ عبد الله بن علي وصولهم ابو رحيم وشيخنا الشيخ رشاد عبد الله البني الشيخ محمد زين عبد الله وشيخ زين الجد من الله ووالدينا ووالدهم وامواتنا وامواتهم ومن لا ذاكر ولا زائر لهم او صل لهم ما ثواب ذلك منا اليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجبا لهم من النار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta halal minta ridha.